Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hukum, bertemu lagi dengan saya Anca Makawali. Baik, kali ini saya sudah ditemani dengan Bang Fadil, seorang akademisi dan dosen hukum pidana di Fakultas Syariah IAIN Pontianak. Dan di samping kiri saya Pak Kawakib, Pak Kiai ya. Pak Kiai lah. Seorang dosen juga ya, dosen masih muda, dosen hukum waris ya dan hukum Islam ya. Beliau di Fakultas Syariah IAIN Pontianak juga. Jadi begini Bang Fadil, memang sengaja saya menghadirkan kedua narasumber ini. Ada kasus yang baru-baru viral, seorang anggota DPRD mengamuk bahkan sampai menganiaya seorang wanita ya di SPBU. Kejadiannya ini ada di Palembang ya, Sumatera Selatan. Ya, dan terjadi di 5 Agustus, namun baru-baru viral ini karena videonya beredar, akhirnya jadi viral. Ya. Jadi menurut pandangan Bang Fadil dalam perspektif hukum lah ya, hukum pidana, ini masuk perbuatannya masuk dalam kategori apa ini ya? Oke. Ini kan kasusnya ini dia menyerobot ini anggota DPRD ini. Kita kurang tahu ya. Tidak melihat secara utuh videonya. Betul. Karena videonya itu hanya potongan saat terjadi cekcok aja. Iya, betul. Jadi sekali. tidak secara utuh kronologinya seperti apa. Jadi kalau yang kita baca di beberapa media, kronologinya itu kan bapak-bapak anggota DPRD ini kan melakukan serobot ya, menyerobot. Jadi antara SPBU. Nah, kemudian bapak ini menyerobot. Nah, kemudian terjadi cekcok, si ibu nggak terima karena diserobot. Bapak DPRD ini turun, kemudian melakukan pemukulan berkali-kali, penganiayaan. Nah, kalau dalam segi hukum pidana ini kan masuk kategori penganiayaan. Penganiayaan. Nah, ini diatur di pasal 351 KUHP. Nah, ancamannya itu 2 tahun ya, 2 tahun 8 bulan ya? Iya, betul sekali, 2 tahun 8 bulan. Jadi dengan ancaman seperti itu, ini sebenarnya bukan delik aduan ya, ini delik biasa. Delik biasa. Artinya ini bisa diproses walaupun ada perdamaian, sebenarnya bisa diproses. Tetapi sebenarnya di beberapa regulasi, di regulasi Perkap Polri itu ada mengatur tentang restoratif justice. Begitu pula di peraturan kejaksaan juga mengatur tentang restoratif justice. Artinya bahwa kalau ancaman pidananya itu di bawah 3 tahun atau di bawah 5 tahun itu bisa untuk dilakukan restorative justice ya, penjelasannya secara restorative justice. Cuman yang ingin saya katakan di sini kalau kita lihat kan videonya ini kan si bapak DPRD ini kan minta maaf. Dia minta maaf di media. Itu kan kasusnya tanggal 5 Agustus ya kalau nggak salah ya. 5 Agustus. Kemudian baru minta maaf baru viral di tanggal 20-an. 20-an, betul sekali. Setelah viral barulah semalam minta maaf ya kan. Jadi yang minta maaf ini bukan berarti bahwa kasusnya itu ada proses perdamaian di situ. Kalau saya lihat sebenarnya kasus ini tidak akan berjalan ke arah situ. Karena si korban ini tetap ingin melanjutkan proses hukumnya tanpa ada proses restoratif. Nah, kalau memang saya sih sebenarnya gimana ya? Kalau memang dilakukan restoratif justice, saya sih sebenarnya kurang sepakat. Iya ya. Saya termasuk orang yang mengatakan bahwa memang restoratif justice itu penting. Sangat penting karena dampaknya sangat besar bagi antara kedua hukum. Iya, hukum pidana pun juga sangat kedepannya itu harus memang mengedepankan restoratif justice. Tetapi yang pengen saya lihat bahwa kalau di kasus ini kan yang melakukan pelaku ini kan orang kalangan atas, figur anggota DPRD. Nah, jangan sampai dengan dia melakukan restoratif justice ini terbangunlah suatu budaya baru di kalangan atas. Misalnya gini, kalangan atas bilang mau bersikap arogan kepada masyarakat, misalnya kan bersikap arogan, melakukan penganiayaan, melakukan misalnya kejahatan, toh dia akan bilang akan nanti bisa restoratif justice aja, damai aja lah gitu kan, kita kan gini-gini kan. Nanti terbangun budaya seperti itu. Betul sekali. Ini yang bisa berbahaya juga sebenarnya. Kalau dia pelakunya adalah kalangan atas, sifat-sifat permisif ke arah restoratif justice itu dilakukan, bisa juga berbahaya. Kenapa? Karena akan menciptakan ketidakefekjeraan, ketidakadilan juga. Karena kalangan atas itu justru malah diuntungkan ya. Betul sekali. Gitu dengan adanya ini. Makanya kalau saya sih melihatnya istilahnya apa, hukum tajam ke atas, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Justru memperkuat itu. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, itu kalau saya sih itu. Jadi kalau memang ini harus diproses, bagi saya memang perlu diproses untuk memberikan efek jera kepada kalangan atas, khususnya anggota DPRD, supaya yang lain-lain memberikan pelajaran juga kepada kalangan atas yang lain bahwa
kita ini tidak boleh arogan gitu. Walaupun kita ini adalah orang kaya, walaupun kita ini adalah orang public, sumber daya yang kuat, seorang public figure, tapi kita tidak boleh arogan kepada sesama masyarakat. Artinya sebagaimana perintah dalam Pancasila ya. Betul, kita kemanusiaan yang adil dan beradab. Makanya dengan ketika kasus ini diusut, harapan saya adalah dengan adanya kasus ini ya semua orang-orang juga akan tahu bahwa dan sadar bahwa ya kita nggak boleh dong arogan sama serta-merta ya. Iya, orang-orang kecil nggak boleh dong. Iya. Nah, gitu. Oke, dari samping kiri saya Pak Kawakit nih, bisa melihat dari pandangan apa hukum Islam atau kemanusiaannya bagaimana melihat kasus yang baru-baru viral ini? Iya. Kalau saya melihat, mungkin saya melihat hanya sepintas saja kemarin itu muru-muru yang ada di potongan video tersebut. Seorang laki-laki berbaju putih turun dari mobil langsung pergi ke seorang perempuan mukul gitu. Nggak tahu faktornya itu apa. Karena apa? Kenapa saya tidak secara tahu betul. Apalagi memang potongan videonya tidak ada itu. Suara-suara Kalau menurut saya, memang sifat manusia itu, basyariah manusia itu ada dua. Ada yang sifat yang memang realistis, ada sifat arogansi di sini. Arogansi itu memang tidak lepas dari segi pendidikan dan harus ditanam sebuah nilai-nilai pendidikan dan agama. Kalau orang-orang tidak memiliki hal seperti itu, maka akhlakul karimahnya kurang. Apalagi seorang public figure ya. Tentang masalah dalam hukum Islam, memang hukum ini masuk kepada hukum pidana juga ada di dalam hukum Islam. Di dalam ayat itu banyak sih tentang hukum pidana itu. Walakum fil qisas hayatu liulil albab di situ. Artinya apa? Dalam kisos itu harus artinya dia memukul harus dipukul juga kan pembalasan. Gitu. Pembalasan seharusnya. Dipotong tangan harus dipotong tangan. Tetapi karena ranahnya itu adalah ranah di Indonesia harus mengikuti hukum pidana, maka harus proses secara hukum pidana gitu. Dan di sisi lain saya melihat dia itu di video itu di video lah dia minta maaf kan gitu. Memang sifat manusia itu secara hukum yang mulia, etika moralitas itu minta sifat manusiawi itu harus secara orang figur itu minta maaf di situ. Secara minta maaf itu memang dibenarkan. Kalau sudah dimaafkan tetapi sehingga tidak ada beban hukum dosa kepada hakul adami di situ. Hakul adaminya tidak ada. Tetapi karena merasa dia itu dirugikan dan mungkin secara psikologi dia itu merasa terganggu dan semacam, seumpama seorang yang korban ini meneruskan ke pidana, maka dilanjutkan tidak jadi masalah. Iya, jelas kalau dalam hukum positif. Karena kisos itu dalam secara hukum Islam melakukan fil kisosi hayatul liulil. Tapi pada dasarnya ketika ada persoalan begini, persoalan yang sederhana sebaiknya diselesaikanlah secara baik-baik. Jangan sampai hanya perbuatan yang sepele bisa saja menjadi malapetaka, merugikan dirinya sendiri. Artinya kalau memang bisa dilakukan secara restoratif justice, tapi dia harus secara seimbang juga. Seimbang, keadilannya itu harus seimbang. Artinya betul. Si korban ini mendapatkan keadilan yang betul-betul gitu kan. Misalnya dari segi denda dari segi pembayaran pembayaran restitusi dan lain sebagainya. Ganti rugi. Makanya Dan kalau perlu mungkin secara politik ya. Maksud saya itu dalam artian bahwa karena dia sebagai seorang anggota partai politik, betul sekali. Mungkin ada sanksi lah gitu, secara politik dari harus dari ketua DPC-nya itu harus memberikan sanksi. Nah, dari partainya ataupun mungkin sanksi etik dari DPRD malah. Betul. Jadi karena ada majelis kehormatannya kan, DPRD itu kan ada. Jadi nanti diberikan sanksi tergantung bagaimana perkembangannya. Kalau memang ketuanya tegas ya bisa saja. Atau ketua umum langsung yang mencopot dari itu lagi Pak, sehingga bisa menurunkan terhadap nilai-nilai dari segi partainya. Dewannya itu kalau seperti itu. Partai dan lembaga institusi DPRD itu tegas, maka pasti siapapun anggota DPRD yang lain pasti juga akan taat dengan aturan, akan menghargai juga masyarakat. Nah, sedangkan perilakunya itu seakan-akan mencoreng artinya mencoreng itu sudah pasti lembaga legislatif. Mencoreng lembaga, mencoreng juga partainya. Nah, ini yang sangat saya sayangkan. Perilaku yang harusnya pada waktu itu sebelum kejadian harusnya dia turun baik-baik bicara konfirmasi dulu tetapi langsung dengan cara amarah yang dikeluarkan. Nah, sebenarnya amarah itu tidak akan menjadi buruk ketika kita mampu menyalurkan secara baik, mengelolanya secara baik. Ketika kita bisa menekan mengontrol. Tapi saya lihat yang seharusnya dia
saya bicaranya baik-baik kepada si wanita malah langsung main sikat ya. Ini yang sangat disayangkan, apalagi dia seorang anggota DPRD yang harusnya sebagai pelayan ya, melayani masyarakat, bagaimana mementingkan rakyat dulu baru kepentingannya dia ya. Kalau saya meninjau dari ilmu tasawuf ya. Iya. Ilmu tasawuf nih sedikit aja. Iya, iya. Karena sifat manusia itu tidak lepas dari sifat tajallinya Allah. Iya, betul. Sifat tajalli Allah itu selalu ada di sanubari dari sifat manusia. Iya. Allah sifat Rahman Rahim, Allah sifat As-Sabur, Allah sifatnya sifat takabur, Allah juga sifat Al-Ghadab, marah. Nah, di sisi itu juga manusia mempunyai titik tapi tidak sama. Unsur dari manusia itu ada ya. Ada, tapi tidak sama dengan sifatnya Allah. Betul. Oleh karena itu seharusnya ada nilai-nilai, makanya Allah mengutus Rasulullah innama buistu diutamima makarimal akhlak. Oke. Akhlak ya itu yang harus dari perbincangan ini saya mau minta satu lagi nih dari pesan ini ke kedua narasumber saya yang gagah-gagah. Kalau menurut Bang Fadil ini apa ada pesan dari melihat dari kasus ini? Pesan saya sih bahwa kalau ketika Anda menjadi anggota DPRD, yang perlu Anda perhatikan adalah moralitas diri Anda. Kalau Anda menjadi anggota DPRD, Anda adalah representasi dari rakyat. Betul. Ingat bahwa Anda dipilih karena adanya rakyat. Maka ketika Anda sudah terpilih menjadi anggota DPRD, jangan lupa untuk melayani rakyat. Betul. Itu dia. Iya. Kalau Pak Kawakib ada pesan? Kalau menurut saya mengikuti aturan-aturan yang ada. Betul. Diproses secara hukum dan secara kekeluargaan bagaimana prosesnya itu yang ada. Oleh karena itu ya sebagai Pak sila yang ke berapa? 4 ya. Artinya dipandu hikmat dan kebijaksanaan. Kerakyatan ya. Kerakyatan yang dipandu. Hikmat kebijaksanaan. Itu kan ada stressing di situ kan. Dan juga di pasal yang ke-5 itu Sila kelima, keadilan sosial. Dan beradab. Ya, Itu. beradab. Itu saja. Oke. Dari saya. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa kita sharingkan pada video kali ini. Semoga memberikan manfaat bagi adik-adik maupun sobat hukum, dan terima kasih banyak sekali kepada kedua narasumber saya yang sudah menyempatkan waktu untuk menyalurkan ilmunya kepada kita semua. Dan akhir kata, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Anca Makawali. Salam Anca.